Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran Bahasa Makassar untuk kelas 9 pada semester ganjil. Jadi perhatikan baik-baik anak-anakku, semua kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di semester ganjil ini Bapak akan sampaikan. Oke ya. Pembelajaran Makassar atau pembelajaran pertama budaya kepemimpinan Makassar. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuannya, mengetahui syarat-syarat budaya kepemimpinan masyarakat Makassar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca materi pembelajaran, siswa atau peserta didik dapat menuliskan syarat-syarat menjadi pemimpin. Tujuan yang kedua, setelah membaca materi pembelajaran, siswa dapat menjelaskan tanda-tanda kehancuran sebuah negeri. Kompetensi yang kedua yaitu membacakan teks lontara dan menceritakan pesan-pesan moral dalam teks cerita. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca dan membandingkan pemerintahan masa lalu dan sekarang, siswa dapat menuliskan atau mencari bacaan koran pemimpin sekarang dan pemimpin masa yang lalu. Selanjutnya, Pembelajaran Makarua Lampangkana Parenta. Pembelajaran kedua, kalimat perintah. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuan memahami fungsi dan tujuan kalimat imperatif. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca materi pelajaran, siswa atau peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan tujuan kalimat imperatif dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah mengamati dan mendiskusikan sifat-sifat kalimat imperatif dalam bahasa Makassar, siswa dapat membuat contoh kalimat imperatif dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati dan membuat contoh kalimat imperatif dalam bahasa Makassar, siswa dapat menulis lontara kalimat imperatif. Oke, kompetensi dasar untuk keterampilannya, menuliskan teks khutbah dalam bahasa Makassar dengan menggunakan bahasa Makassar yang persuasif. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca dan membandingkan kosakata dalam kalimat imperatif, siswa dapat menuliskan teks khutbah dalam bahasa Makassar menggunakan bahasa yang persuasif. Oke, selanjutnya Pembelajaran Makatalu Kana Serapan. Pembelajaran ketiga yaitu kata serapan. Kompetensi dasarnya mengetahui konsep kata serapan dan mengidentifikasi kata serapan dalam setiap bahasa. Tujuannya terbagi atas dua, yaitu setelah membaca materi pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian kata serapan dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah mengamati dan mendiskusikan contoh kata serapan dalam bahasa Makassar, siswa dapat menuliskan kata serapan dengan bahasa asalnya. Oke, kompetensi yang kedua yaitu mengungkapkan arti kata serapan dalam bahasa Makassar. Tujuan pembelajarannya, setelah mengamati contoh kata serapan dalam bahasa Makassar, siswa dapat membuat teks bacaan menggunakan kata serapan. Oke, selanjutnya Pembelajaran Maka Apa atau pembelajaran keempat, Sindrilip Pakeso-keso na Sindrilip Bose Timurung. Adapun kompetensi dasarnya yaitu
mengetahui pengertian Sindrili Pakeso-Keso dan Bositi Murung, serta mengungkapkan makna dan nilai dalam teks Sindrili Pakeso-Keso dan Bositi Murung. Oke, tujuan pembelajarannya, setelah membaca dan menyimak penjelasan dari guru tentang materi Sindrili Pakeso-Keso dan Bositi Murung, siswa mampu menjelaskan pengertian Sindrili Pakeso-Keso dengan bahasa yang santun. Tujuan yang kedua, setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi Sindrili Pakeso-Keso dan Bositi Murung, siswa dapat menjelaskan makna dan nilai Sindrili Pakeso-Keso dengan bahasa yang santun. Oke, kompetensi yang kedua yaitu menuliskan dan melantunkan Sindrili Pakeso-Keso. Tujuan pembelajarannya, setelah memahami konsep Sindrili Pakeso-Keso, siswa dapat menuliskan dan melantunkan syair Sindrili Pakeso-Keso dan Bositi Murung dengan penuh percaya diri. Selanjutnya, untuk pembelajaran kelima atau terakhir, bija pamanakang atau istilah kekerabatan. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mengenal istilah kekerabatan dan sapaan dalam bahasa Makassar. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi istilah kekerabatan dan sapaan dalam bahasa Makassar, siswa dan peserta didik mampu menjelaskan pengertian istilah kekerabatan dalam bahasa Makassar. Tujuan kedua yaitu setelah mengetahui tentang istilah kekerabatan dan sapaan dalam bahasa Makassar, siswa mampu menjelaskan cara menyapa dengan bahasa Makassar yang baik dan benar. Kompetensi yang kedua yaitu menggunakan istilah kekerabatan dan sapaan baik lisan maupun tulisan. Tujuannya yaitu setelah memahami istilah kekerabatan dan sapaan dalam bahasa Makassar, siswa atau peserta didik mampu membuat percakapan dengan menggunakan istilah kekerabatan dan sapaan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, inilah materi-materi atau kompetensi dasar serta tujuan yang hendak kita capai pada semester ganjil ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa belajar dengan baik dan semoga kita terhindar dari virus corona ini. Oke, terima kasih. Jai Dudu. Kalau lupa pelajaran, jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.